selamat datang kembali di kelas Ekonomi Lingkungan di minggu ke-13 ya ini. Kita akan membahas neraca sumber daya alam yang terakhir, yaitu neraca sumber daya mineral spasial. Jadi ini adalah bagian yang keempat ya, setelah kita sudah menghitung dari neraca sumber daya alam yang lain, seperti air, dan kemudian hutan, gitu ya, dan kemudian sekarang kita akan membahas tentang sumber daya mineral spasial. Dimana dalam sumber daya mineral spasial ini, kalau bagaimana dia menyusun neraca sumber daya mineral yang spasial, itu dia menyajikan cadangan awalnya dia berapa, cadangan awalnya, adakah perubahan atau pemanfaatan yang terjadi, dan kemudian adakah tingkat kerusakan lingkungan yang akibat dari eksploitasi itu, sebagai faktor degradasi lingkungan dan pembiayaannya seperti apa, sehingga keadaan akhirnya itu nanti adalah kita dapat memetakan seperti biasa adalah memetakan penyebaran sumber daya mineral dan batu bara. Jadi dalam sumber daya mineral spasial ini yang dimasukkan adalah sumber daya mineral dan juga sumber daya batu bara. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana kita menyusun neraca sumber daya alam mohon maaf, sumber daya mineral spasial. Nah, kita akan membahas ini dulu. Jadi di dalam sebuah eksplorasi geologi gitu ya dari mineral dan batu bara itu ada tahapannya gitu, ada tahapan yang berbeda. Nah, di sini bisa dilihat adalah tahap eksplorasi dari mineral. Yang pertama adalah survei tinjau. Jadi kalau di dalam metode survei tinjau itu adalah metode paling awal pada tahap eksplorasi. Itu apa yang dilakukan dari kepustakaan. Jadi kita melakukan studi pustaka, kemudian survei dari foto udara, dan kemudian pemetaan geologi regional. Nah, jadi di dalam melakukan survei tinjau ini, luas wilayahnya ini cakupannya masih sangat luas gitu ya. Dan kemudian dia tidak terpola dan kemudian dia jadi lokasinya bisa mencar-mencar gitu. Nah, ini masih sangat luas karena ini masih dalam tahap eksplorasi yang survei tinjau. Nah, kemudian dari tahap eksplorasi survei tinjau seperti ini atau tahap eksplorasi paling awal, ini kita akan menghasilkan sumber daya hipotetik. Jadi kenapa sumber daya hipotetik? Berarti kita masih berhipotesis bahwa ada sumber daya mineral di situ. Makanya disebut sebagai sumber daya hipotetik. Nah, kemudian di dalam tahap yang kedua setelah kita melakukan survei tinjau itu kita menprospek gitu ya. Jadi ada yang namanya prospeksi. Di dalam prospeksi ini metode untuk mengeksplorasinya adalah dengan pemetaan geologi yang semi rinci gitu ya, dan ada penyelidikan secara geokimia dan geofisika. Nah, ini sudah tidak lagi sangat luas wilayahnya tapi hanya sampai ke beberapa ratus kilometer persegi. Dan kemudian dia titiknya pengamatannya lebih terpola antara 1 sampai 10 km persegi gitu ya. Dan jadi dia sudah terpola kerapatan titik pengamatannya untuk prospek karena kita sudah memprospek. Nah, ini dari penyelidikan atau eksplorasi yang dalam tahap prospeksi sudah memprospek itu kita akan menghasilkan namanya sumber daya tereka gitu ya, yang kita prospek gitu. Nah, kemudian ini adalah pada tahap awal kita mengadakannya adalah penyelidikan umum, dan yang pada tahap berikutnya adalah kita benar-benar baru melakukan eksplorasi. Di mana eksplorasi ini dibagi lagi menjadi eksplorasi umum dan eksplorasi rinci. Kalau eksplorasi umum berarti dia ya masih secara umum gitu ya, tapi sudah melakukan eksplorasi, yaitu dia sudah pemetaannya adalah geologi yang rinci bukan yang semi rinci lagi, dan sudah penyelidikan geokimia, geofisika, parit atau sumur uji, dan bisa jadi sudah melakukan pemboran untuk mengetahui sumber daya mineral kita gitu ya. Dan ini luas wilayahnya sudah mulai terbatas hanya beberapa puluh kilometer persegi, di mana dia sudah dibentuk dalam grid-grid gitu ya. Nah, dan ini adalah menghasilkan dari proses kita ataupun tahapan eksplorasi umum, ini akan menghasilkan yang namanya sumber daya terunjuk. Saya juga nggak tahu kenapa jadi terunjuk ya, sudah tertunjuk gitu kayaknya, terunjuk gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan eksplorasi umum dan kemudian kita akan melakukan eksplorasi yang lebih rinci. Nah, eksplorasi yang lebih rinci ini seperti apa? Yaitu pemetaan geologi rinci dari
skala 1:2000 sampai 1:500 tuh harusnya ya. Nah, dan kemudian ada pre sumber uji, dan kita bisa melakukan pemboran lewat terowongan dan ada uji pengolahan. Di mana ini luas wilayahnya sudah sangat terbatas, sudah beberapa kilometer persegi saja, dan kemudian dia titik kerapatannya semakin rapat dan pemborannya dilakukan semakin rapat. Di mana ini kita akan mendapatkan sebuah measured ya, sebuah yang sudah measured sumber dayanya, berarti sumber daya yang sudah terukur gitu. Nah, kemudian kenapa saya tadi membahas tentang tahap eksplorasi? Karena di dalam tahap eksplorasi ini kita juga bisa menentukan bahwa dia adalah merupakan cadangan mineral ataupun dia merupakan sumber daya mineral yang seperti apa. Jadi tadi kita sudah membahas ya bahwa dari yang paling pertama dilakukan dari survei tinjau itu akan menghasilkan sebuah hypothetical resource ya, atau sebuah sumber daya yang masih hipotesis, berupa hipotesis, dan kemudian kalau kita sudah memprospek, yaitu kita menghasilkan sumber daya mineral tereka. Nah, di sini pasti kalian bertanya, kalau maksudnya sumber daya sama cadangan itu apa? Kalau dia masih dalam sumber daya kita, berarti itu belum siap untuk ditambang. Tapi kalau dia sudah menjadi cadangan mineral, itu berarti sudah lebih ke arah siap tambang gitu. Nah, jadi di dalam tahap eksplorasi yang awal ini belum menjadi cadangan tapi menjadi sumber daya. Ya, jadi ini belum menjadi cadangan tapi menjadi sumber daya. Nah, pada tahap eksplorasi yang sudah melakukan pemboran dari mulai eksplorasi umum sampai eksplorasi rinci inilah kalau kita sudah melaksanakan ini ya, kalau kita sudah melakukan studi kelayakan. Jadi kalau feasibility study-nya atau studi kelayakannya dia secara ekonomi dia layak, secara penambangan dia layak, secara metalurgi, pemasaran, peraturan perundang-undangannya, secara lingkungan dia dinyatakan layak. Nah, berarti inilah cadangan ini adalah merupakan cadangan. Sudah merupakan cadangan, yaitu merupakan siap untuk ditambang gitu ya, tidak hanya menjadi sumber daya kita. Dimana kalau dari eksplorasi umum sama sebagian dari eksplorasi rinci, ini merupakan cadangan mineral terkira atau yang disebut probable reserve. Nah, tapi kalau untuk eksplorasi rinci, untuk seluruhan eksplorasi rinci, ini merupakan cadangan mineral yang sudah terbukti ataupun kita bisa sebut dalam bahasa Inggrisnya adalah proven reserve. Jadi kita sudah tahu gitu ya, sudah ke-proof, sudah terbukti. Nah, itu tadi yang saya bilang adalah tadi ini kalau misalkan sudah eksplorasi rinci dan eksplorasi umum. Nah, tapi kalau dari eksplorasi rinci dan eksplorasi umum ini masih dinyatakan ada hal yang belum layak, misalkan tidak layak secara ekonomi atau tidak layak secara metalurginya atau tidak layak secara peraturan atau perundang-undangannya, maka dia tidak menjadi cadangan mineral, tapi dia tetap masih menjadi sumber daya mineral. Gitu ya. Next, kita akan membahas tentang bagaimana sih kita diagram alurnya dari kita mengambil data ini untuk membuat neraca sumber daya mineral. Jadi yang pertama itu dari setiap tahap eksplorasi yang dilakukan pemegang izin usaha pertambangan, itu akan memberikan, dia pasti akan diharuskan memberikan hasil eksplorasinya itu kepada Menteri ESDM ataupun gubernur ataupun pemerintah terkait gitu ya. Nah, jadi dia pada pemegang IOP dan sebagainya, pokoknya yang berhubungan dengan tambang, kalau dia sedang melakukan eksplorasi, dia akan menyerahkan itu ke pemerintah daerah ataupun Menteri ESDM. Jadi dari pemerintah daerah itu akan lanjut diserahkan kepada Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan kemudian diserahkan kepada Badan Geologi. Dan kemudian baru dilakukanlah inventarisasi dari laporan tersebut, gitu ya. Dan kemudian akhirnya diisilah formulir dari sumber daya minerba yang ada dan kemudian akhirnya kita memiliki database. Di mana dari database itu kemudian kita akan melakukan pengolahan data gitu ya. Dan kemudian baru pemutakhiran data, apakah ada data yang berubah, apakah ada data yang harus lebih dilihat lagi apakah dia datanya reliable atau tidak. Jadi kita melakukan pemutakhiran data, baru kita memverifikasi apakah data tersebut sudah benar. Dan kemudian barulah kita akan mendapatkan neraca sumber daya minerba kita, gitu ya. Nah, jadi di dalam neraca sumber daya minerba kita, berarti itu ada peta dan tabel potensi sumber daya minerba kita, dan kemudian secara GIS seperti apa, di mana sih letak-letaknya sumber daya
minerba kita. Nah, inilah yang dipajang di kalau kalian buka ESDM, ya di situ ada tuh pertambangannya, peta pertambangannya seperti apa. Kalau yang pernah ikut kelas pengelolaan limbah tambang, kelas PLT, nah itu kita bisa melihat bahwa dia di situ di salah satu website punyanya Menteri SDM itu ada secara spasial ya, peta secara spasial itu kita sumber daya mineralnya ada di mana saja, dan kemudian sedang dilakukan pertambangan itu di mana saja, kita punya sistem informasi berbasis GIS gitu ya. Nah, kemudian jadi ini tadi ada formulir sumber daya alam yang sumber daya minerba yang harus dituliskan gitu ya. Jadi di sini dituliskan secara sumber daya kita yang masuk dari sumber daya, dan kemudian yang jadi cadangan itu berapa luasnya, jadi berapa luasnya gitu ya. Nah, berarti dari sumber daya itu ada yang hipotetik, tereka, terindikasi, dan terukur gitu ya, terindikasi. Nah, terindikasi itu sama saja seperti terunjuk tadi gitu ya. Dan kemudian yang cadangan apakah terkira ataupun terbukti. Dan kemudian kita list di sini berapa jumlahnya dari sumber daya, berapa jumlah cadangannya, produksinya berapa, kemudian sisa cadangannya berapa. Ini adalah untuk formulir dari sumber daya minerba kita. Dan kemudian di sini sama seperti neraca-neraca yang lain, kita harus punya ataupun harus tahu apa itu aktiva dan apa itu pasiva gitu ya. Kita pasti sudah tahu bahwa aktiva itu adalah bagaimana aset kita, bagaimana kita memiliki aset ataupun bagaimana sih sebanyak apa kita punya gitu ya. Dan jadi di sini yang diukur dalam aktiva ini adalah semua cadangan tadi kita ya. Cadangan terukur, terindikasi, tereka, sama cadangan hipotesis kita, secara hipotetik kita. Mohon maaf, ini yang terukur, terindikasi, tereka, hipotetik semuanya itu berapa, dan kemudian taruh di situ itu sebagai aktiva kita. Dan kemudian misalkan ada pertambahan lain atau ada dari mana ada pertambahan, nah itu dituliskan di sini, dan kemudian kita total itu menjadi aktiva kita. Dimana untuk yang pasiva ini kita lihat eksploitasinya, yaitu adalah pemanfaatan atau penyusutannya. Apakah ada yang hilang dalam proses, apakah ada yang menjadi limbah, dan kemudian apakah ada yang diproduksi, yang untuk digunakan untuk produksi. Nah itu adalah pemanfaatan minerba kita ya, penyusutan minerba kita berapa luasnya, berapa hektar per meter kubik. Nah kemudian oh ya, seperti biasa kita akan kita di dalam neraca sumber daya apapun, sumber daya alam, kita pasti punya neraca fisik sama neraca moneter. Jadi di sini ada neraca fisiknya gitu, jumlahnya berapa ton gitu ya, dan kemudian kita jadikan dia sesuai dengan harga pasar, dikalikan dengan harga pasar, maka kita punya namanya neraca moneternya gitu. Dan kemudian di sini juga ada faktor eksternalitas. Apakah ada biaya perbaikan bahwa dari kerusakan lingkungan karena adanya pertambangan minerba tersebut dan lain-lainnya, dan itu kita jadikan pasiva, di mana kemudian kita punya saldo akhir yang mengurangi antara aktiva dengan pasiva, dan akhirnya kita tahu berapa sih sebenarnya kita masih punya cadangan berapa atau masih punya sumber daya berapa dari minerba tersebut. Oke. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini, dan ini adalah dan nanti di kelas akan kita bahas lebih lanjut. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Dan sekian kelas kita sampai di sini untuk minggu ke-13. Terima kasih. See you besok di dalam kelas.